Manchester United membutuhkan sesuatu yang istimewa jika benar-benar ingin merekrut bek kiri tersebut. Manchester United dan Arsenal sama-sama tertarik memboyong pemain Inter Milan, Federico Di Marco dari Inter Milan. Namun MU dinilai berpeluang kuat bisa merekrut bek kiri itu. Pemain asal Italia ini menjalani musim 2025-26 yang sangat mengesankan. Ia sudah mencatatkan 13 assist di Liga Italia, 3 diantaranya dalam kemenangan atas Sassuolo akhir pekan lalu. Ia juga mencetak 5 gol, termasuk 1 gol di Liga Champions. Dengan semua torehan tersebut, Di Marco membuktikan dirinya sebagai pemain terbaik di posisinya. MU dikabarkan sangat tertarik membawanya ke Old Trafford, namun akan ada keraguan apakah ketertarikan itu terkait dengan upaya klubnya mempanjang kontrak. Kabar ini berasal dari Tuttosport hari ini yang meyakini kontrak baru Di Marco di Nerazzurri akan berlaku hingga 2029 atau 2030. Kesepakatan tersebut belum ditandatangani, tetapi ada harapan bahwa itu akan segera terjadi. MU memang telah mengidamkannya untuk sementara waktu dan sangat ingin merekrut Di Marco. Perpanjangan kontraknya pun tidak akan mengubah keadaan, karena masa kerjanya saat ini akan berakhir pada musim panas 2027. Media tersebut juga memuji perkembangan pemain 28 tahun itu. Mereka mencatat bahwa Di Marco telah meningkatkan kualitas fisiknya cukup signifikan musim ini dan terlihat jauh lebih lincah. Selain itu, ia juga telah meningkatkan kemampuan bertahannya. Hal ini tentu saja sangat membantu Di Marco dalam berkontribusi pada berbagai aspek permainan Inter. Itulah mengapa pentingnya dia bagi tim dan nilai keseluruhannya juga akan naik setelah perpanjangan. Jika Manchester United benar-benar menginginkan bek kiri tersebut, butuhkan sesuatu yang istimewa untuk merekrutnya. Sebelumnya, Man United mendapat kabar buruk di tengah upaya mereka merekrut gelandang bintang untuk memperkuat tim jelang musim depan. Laporan Football Transfers mengungkap rival MU di Liga Inggris, Chelsea, telah mendahului setan merah dalam persaingan tanda tangan pemain Brighton Carlos Baleba. Untuk diketahui, Baleba memang tengah menjelma menjadi salah satu gelandang Liga Inggris paling diminati dalam beberapa waktu terakhir. Diganti saat lawan West Ham, Harry Maguire alami cedera paha. Bek Manchester United, Harry Maguire dikabarkan mengalami cedera saat lawan West Ham. Bagaimana kondisi terkini sang bek? Maguire merupakan salah satu pemain yang diturunkan Michael Carrick di laga West Ham versus Manchester United pada tengah pekan kemarin. Di laga ini, ia dipasangkan dengan Lisandro Martinez di jantung pertahanan setan merah. Di laga tersebut, Maguire sempat mengalami masalah dengan otot pahanya. Alhasil, di pertengahan babak kedua, ia digantikan oleh Leny Yoro. Situasi Maguire tersebut membuat sejumlah fans khawatir. Mereka takut sang bek mengalami cedera hamstring dan berpotensi absen lama dari skuad setan merah. Menurut laporan Manchester Evening News, kondisi Maguire terpantau baik-baik saja seusai pertandingan kontra West Ham tersebut. Ia dilaporkan berjalan dengan normal ketika meninggalkan London Olympic Stadium. Ia juga tidak terlihat mengalami kesakitan pada saat itu. Jurnalis Manchester Evening News juga sempat menanyai langsung kondisi sang bek saat itu. Maguire menyebut bahwa kondisinya baik-baik saja. Namun laporan yang sama mengklaim bahwa kondisi Maguire tetap akan diperiksa oleh tim medis Manchester United sekembalinya mereka ke Manchester. Sang bek akan diperiksa untuk mengetahui kondisi cedera yang sesungguhnya. Mereka tidak ingin sang bek harus menepi lebih lama karena cederanya tidak langsung dimitigasi. Baru setelah pemeriksaan itu akan ketahuan bagaimana kondisi sang bek sepenuhnya. Dan setelah itu, tim medis MU akan menyesuaikan proses pemulihan sang bek untuk beberapa hari ke depan. Kabar baiknya bagi Maguire, sang bek punya waktu yang cukup untuk pulih dan membela Manchester United lagi. Pasalnya, setan merah tidak bermain di akhir pekan ini karena mereka sudah tersingkir dari FA Cup. Laga setan merah berikutnya akan digelar pada tanggal 24 Februari mendatang, di mana mereka akan menantang Everton di Hill Dickinson Stadium. Buat fans Manchester United sejati, minta doa dan dukungannya untuk tim kebanggaan kita semua dengan mengetik amin di kolom komentar.
Mudah-mudahan Manchester United lebih baik lagi dari tahun ini dan selanjutnya. Amin. Gol menit akhir dan jadi pahlawan tim. Benjamin Sesko waktunya starter. Manchester United gagal meraih kemenangan saat bertandang ke markas West Ham 1-1. Namun satu gol di menit ke-96 dari Benjamin Sesko menyelamatkan mereka dari kekalahan. Laga yang berjalan ketat itu menjadi ujian nyata bagi periode interim Michael Carrick. Thomas Soucek sempat membawa tuan rumah unggul pada menit ke-50. United kesulitan membongkar pertahanan rapat West Ham yang bermain dengan blok rendah dan disiplin dalam formasi 4-5-1. Di tengah kebuntuan, Sesko kembali muncul sebagai pembeda. Gol telatnya bukan hanya mengamankan 1 poin, tetapi juga mempertegas perannya yang kian penting di lini depan setan merah. London Stadium kembali menjadi tempat yang tidak ramah bagi United. Dalam beberapa musim terakhir, laga di sana kerap menghadirkan kesulitan, dan kali ini pun tidak berbeda. West Ham memilih pendekatan pragmatis. Mereka menumpuk pemain di tengah, memaksa United bermain di koridor sempit, dan mematikan ruang yang biasanya dimanfaatkan pemain-pemain kreatif tim tamu. United sebenarnya sempat mengancam. Skema sepak pojok cerdik di babak pertama nyaris berbuah gol sebelum Aaron Wan-Bissaka melakukan sapuan di garis gawang untuk menggagalkan sepakan Luke Shaw. Di babak kedua, sundulan Casemiro sempat masuk, tetapi dianulir VAR karena offside tipis. Meski berusaha dengan berbagai cara, tim asuhan Carrick terlihat kehabisan solusi dari sisi sayap. Kebuntuan itu baru pecah ketika Carrick memasukkan Sesko pada menit ke-69, menggantikan Mateus Cunha. Striker asal Slovenia tersebut kembali menunjukkan naluri tajamnya sebagai penyerang garis terakhir. Gol penyeimbang tercipta berkat timing dan teknik yang presisi. Sesko bergerak lebih cepat dari Axel Disasi untuk menyambut umpan silang Bryan Mbeumo dari sisi kanan. Dengan satu sentuhan, ia mengarahkan bola ke sudut atas gawang, memanfaatkan laju umpan dan menjauh dari jangkauan kiper Mats Hermansen. Gol tersebut menjadi ke-6 bagi Sesko di Premier League musim ini. 4 diantaranya lahir dalam 5 pertandingan terakhir, termasuk gol kemenangan pada menit ke-94 melawan Fulham awal Februari lalu. Konsistensi ini membuatnya kian sulit diabaikan. Finishing yang fantastis, kata Carrick selepas pertandingan. Dia melakukannya lagi dan itu penting. Penting bagi kami berusaha mengupayakan segalanya sampai akhir dan menaruh banyak penyerang di depan. Meski belum selalu menjadi starter dalam 5 laga Carrick sebagai pelatih interim, kontribusi Sesko sulit diabaikan. Dia bukan hanya soal tembakan keras, tetapi juga pergerakan tanpa bola dan kemampuannya menjadi titik tumpu serangan. Dalam beberapa pertandingan sebelumnya, ia mencoba manuver putar dan tembak yang khas. Bahkan ketika gagal mencetak gol, pergerakannya mampu menarik bek lawan dan membuka ruang bagi rekan setim. United akan menghadapi Everton pada 23 Februari. Dengan 6 gol liga dan performa yang terus meningkat, pertanyaan kini mengarah pada Carrick. Apakah sudah waktunya beri Sesko tempat utama sejak menit pertama?